Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pembelajar hebat, terima kasih telah menjadi penonton setia channel ini. Selamat datang kembali di channel Public Speaking, Motivasi, Self-Development, dan Leadership kebanggaan kita semua. Apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan baik selalu. Topik kita kali ini sangat menarik karena merupakan salah satu cara untuk meningkatkan skill public speaking Anda secara signifikan. Tapi sebelum saya mulai sharing, silahkan untuk like, subscribe, dan aktifkan loncengnya sebagai bentuk dukungan Anda untuk bertumbuhnya channel ini. Terima kasih. Pembelajar hebat, trainer public speaking kelas dunia Elliot Esman dalam bukunya You Have a Voice, Heroes for Public Speaking Success menegaskan dalam sebuah presentasi atau kesempatan berbicara di depan umum, 60 detik pertama adalah saat-saat audiens menilai kita. Apa yang terjadi dalam 60 detik pertama akan menjadi citra kita pada detik-detik berikutnya. So, berhati-hatilah. Sebagai seorang public speaker, dengan pengalaman lebih dari 15 tahun, sebagai seorang public speaking coach, saya setuju 100% dengan Elliot Esman. 60 detik pertama adalah saat krusial bagi semua public speaker. Jika kamu gagal di detik ini, keseluruhan sesi bicaramu akan kacau. Dan yang paling menyedihkan bagi semua pembicara adalah kehilangan audiens mereka. Fisik mereka ada bersama kamu, tapi pikiran dan hati mereka entah ada di mana. Jika sudah begini, bagaimana pesan dapat tersampaikan dengan baik? Padahal tujuan public speaking yang sukses adalah memberikan manfaat pada audiens. Survei membuktikan perhatian audiens akan berkurang atau terpecah mulai menit ke-10 dan mencapai puncaknya pada menit ke-20 akibat gangguan baik yang bersifat eksternal maupun internal. Oke? Nah, jika nggak ada usaha signifikan dari kamu, maka pada menit itulah kamu mulai kehilangan perhatian mereka. Jika kamu gagal memenangkan perhatian di 60 detik pertama, kamu akan kehilangan perhatian audiens. Mungkin sudah sejak menit pertama, bukan lagi di menit ke-10 atau 20. Tentu itu tidak kita inginkan. Memiliki skill public speaking yang keren, menjadi pembicara yang bukan asal-asalan bicara, itu memang ya gampang-gampang susah. Gampang-gampang susah, gampang 2 kali, susahnya 1 kali. Artinya lebih banyak gampangnya. Nah, dengan catatan nih, kamu paham ilmunya. Lalu kamu praktekkan dalam aktivitas public speaking kamu. Nah, ngomong-ngomong soal 60 detik itu waktu yang sangat singkat kan? Jadi bicaralah singkat. Satu prinsip public speaking sukses yang harus kamu pegang teguh adalah less is more. Artinya kurang itu lebih. Bicaralah dengan singkat. Hindari menyampaikan banyak hal dalam satu kesempatan berbicara atau forum. Singkat di sini maksudnya adalah mampu menyampaikan suatu pesan atau informasi dengan bahasa yang efektif dan efisien. Menghindari kalimat-kalimat sampah dan penjelasan-penjelasan yang tidak perlu dan tidak berkaitan erat dengan topik yang dibicarakan. Karena 60 detik itu singkat, kita nggak punya banyak metode untuk dipraktekkan dalam satu waktu. Yang harus kamu lakukan, pilih satu senjata pamungkasmu. Bahkan untuk bisa menemukan senjata pamungkas itu butuh trial and error, hingga menemukan metode yang pas, yang sesuai karakter dan gayamu. Jika sudah ketemu, silakan gunakan cara itu berulang-ulang pada event yang berbeda. Berdasarkan ilmu yang saya tahu dan pengalaman saya di atas panggung bicara selama lebih dari 15 tahun, berikut pilihan-pilihan senjata pamungkas yang bisa kamu lakukan. Pertama, I am ready gesture. Pamer dalam tanda kutip, kamu siap berbicara. Ini penting banget. Pernah lihat nggak public speaker yang udah disebut namanya oleh MC atau moderatornya sudah memanggil tapi kelihatan banget dia nggak siap bicara. Respon MC-nya lama, saat membuka sesi energinya low,
level percaya dirinya rendah, suaranya bergetar alias tidak mantap, gesturnya letoy. Nah, kalau kamu melihat public speaker seperti ini, tertarik nggak untuk dengerin dia? Pasti enggak kan? Pada saat dia bicara, kamu akan makin asik dengan HP. Begitu terjadi, niat pembicara untuk memberi audiens sebuah manfaat dari sesi ini akan gagal. Jadi apa yang harus kamu lakukan untuk siap bicara? Subscribe YouTube Coach Prep dan ulang-ulang tonton kontennya supaya ilmunya makin mantap. Terus ikut kelas coaching public speaking. Dan yang terpenting, perbanyak latihan dan jam terbang. Latihan harus rutin. Jika perlu, siapkan skripnya sebelum tampil. Lalu I am ready gesture dengan apa? Contoh, sigap berjalan ke panggungmu, bukan jalan letoy, lemes saat MC udah manggil namamu. Jika perlu, kondisinya dan ruangannya mendukung, dari arah belakang tuh kamu bisa lari kecil ke arah panggung sambil kasih tos secara random pada audiens. Atau berjalan menuju meja narasumber dengan langkah tegap sambil memberikan senyum yang sumringah dan elegan. Ini akan menarik perhatian audiens di detik-detik pertama, serta bikin penasaran, siapa sih orang ini? Wah, kok semangat banget gitu. Jadi antusiaslah, tampil percaya dirinya level tinggi, mulailah bersuara dengan mantap dan tatapan mata hangat ke audiens. Tunjukkan kamu siap bicara, kamu siap berbagi. Percaya deh, audiens tuh peka dengan level energi pembicaranya. Kalau kamu antusias, level energimu tinggi, mereka akan tertular untuk semangat dan memberikan fokusnya untuk kamu. Tapi kalau kamu lemes, mereka akan jauh lebih lemes. Jadi show that you are ready to speak. Cara yang kedua, sesaat setelah ada di depan audiens, gunakan great opening 5S. Senyum, salam, sapa, say my name, dan syukur, yang dilanjutkan dengan storytelling. Detail opening dengan formula 5S sudah pernah saya ulas pada video sebelumnya yang berjudul 4 cara membuka public speaking. Nah, silahkan itu ditonton ulang videonya. Nah, kenapa storytelling itu powerful? Bahkan public speaker kelas dunia hampir selalu menggunakannya di 60 detik pertama mereka. Kenapa? Karena ini metode penyampaian pesan yang efektif, yang mudah direkam dan bertahan lama di memori audiens, membantu membangun koneksi yang kuat antara pembicara dengan audiensnya. Misalnya kamu orang marketing atau brand manager yang akan presentasi tentang produk, menyampaikan storytelling ke audiens secara tepat, itu dapat membuat mereka merasakan empati terhadap brandmu. Ketika merasakan empati, audiens akan mencari tahu lebih lanjut seputar brandmu yang berpotensi untuk membuat mereka menjadi konsumenmu. Ada kisah inspiratif dari pengusaha tempe asal Indonesia yang sukses dengan bisnisnya di Jepang. Pria asal Jawa Tengah ini menikahi wanita Jepang, pindah ke Jepang, dan itu menjadi awal mula perjalanan jatuh bangunnya hingga sukses besarnya sebagai pengusaha tempe. Bahkan kini sudah punya pabrik dengan teknologi yang canggih di Jepang. Produknya juga sudah merambah ke Korea Selatan. Di kemasan tempenya itu ada storytelling tentang bisnisnya dan impiannya, walau hanya novel grafis, dan itu selalu menarik bagi pembelinya. Nah, ketika dia diundang ke sebuah acara menjadi narasumber, setiap dia bicara di atas panggung, dia cerita tentang istrinya. Dalam kisahnya dia menyebut wanita Jepang berkulit putih yang tangannya mulus ketika saya nikahi, berubah menjadi kasar, banyak guratan-guratan dan kurang terawat karena digunakan untuk mengolah kedelai menjadi tempe selama bertahun-tahun. Namun dalam setiap guratan dan rabaan pada tangannya yang terasa kasar itu, saya merasakan cinta yang besar. Bertambahnya guratan, bertambahnya rasa kasar pada tangannya, menambah besarnya cinta saya padanya. Saya berterima kasih atas cinta seorang istri yang mendukung usaha saya, setia menemani dalam jatuh bangun saya, hingga saya di posisi sekarang ini. Dialah perempuan hebat di balik sukses saya. Si pengusaha ini talking with feeling.
Kalau dia cerita ini, audiensnya akan terpaku, mengharu biru, tersentuh. Setelah itu, yang belum mencoba produknya jadi beli. Mereka penasaran dengan tempe rasa cinta. Oke, nah kekuatan cerita, entah di balik event atau cerita di balik produk, selalu lebih powerful dibandingkan cerita tentang event atau produk itu sendiri. Silahkan dicoba. Alternatif cara ketiga dalam memenangkan audiens di 60 detik pertama adalah memberikan pertanyaan yang dijawab iya sampai 3 kali, atau berikan pertanyaan pilihan. Minta audiens tunjuk tangan dan pastikan 100% audiens tunjuk tangan di pilihan terakhir. Nah, metode ini disebut Grab 100%. Contohnya seperti ini. Ketika kamu melakukan training di Jakarta, kamu bisa mulai dengan, sebelum kita mulai, saya ingin menyapa Anda semua. Siapa yang hadir dari luar Jakarta? Ada? Oke, dari mana? Bogor? Ada nggak? Coba angkat tangannya. Terima kasih. Ada yang dari Bekasi, Tangerang, coba angkat tangannya. Oke, terima kasih. Nah, coba sekarang Jakarta. Jakarta, mana suara? 1% akan angkat tangan. Oke, nah, boleh juga tanya gini, siapa yang mau sukses? Siapa yang mau bahagia? Siapa yang mau dua-duanya? Kemungkinan besar semua akan angkat tangan. Nah, ketika 100% audiens angkat tangan di ruangan itu, alam bawah sadar mereka menerima kamu, dan kamu memenangkan mereka. Alternatif cara keempat, sajikan fakta dan data dalam bentuk angka. Contoh, kasus penyakit diabetes mellitus terus bertambah dalam 5 tahun terakhir. Riset Kesehatan Dasar RI tahun 2018 menunjukkan angkanya naik dari 6,9% menjadi 8,5% tahun 2019 lalu. Jumlah penderita diabetes di Indonesia diperkirakan bisa mencapai lebih dari 16 juta orang. Jika tidak diobati, diabetes dapat menyebabkan komplikasi mematikan seperti gagal ginjal, penyakit jantung koroner, hingga stroke. Kematian akibat komplikasi diabetes terjadi setiap 6 detik, akan tetapi 2 dari 3 penderita diabetes bahkan tidak tahu gula darah mereka tinggi. Itu sebabnya kami butuh bantuan Anda saat ini untuk mengurangi angka kematian diabetes. Nah, fakta dan data berupa angka dapat berfungsi sebagai shock therapy yang menggugah audiens untuk benar-benar mendengarkan kamu. Pada akhirnya, pesan kamu akan lebih cepat masuk ke audiens dan mereka dapat merespon positif rekomendasi dan langkah selanjutnya. Alternatif cara kelima, buka dengan statement menohok kemudian diam sejenak. Contohnya, kita tidak akan bisa memenangkan pandemi ini. Diam 3-5 detik, amati reaksi audiens. Banyak orang yang bilang begitu, namun kita nggak setuju kan? Nah, pernyataan atau frase yang menohok bisa jadi efektif sebagai pembukaan untuk langsung menggait fokus audiens. Namun, sebelum lanjut berbicara, diam dulu beberapa detik untuk memberikan efek mencekam dan memancing reaksi audiens tentang yang akan kamu katakan selanjutnya. Jeda ini akan memfokuskan semua perhatian tepat pada diri kamu sebagai pembicara. Alternatif cara keenam, ajukan pertanyaan retoris yang merangsang pikiran audiens untuk mengolah pesan kamu selama presentasi berlangsung. Contoh, apakah Anda tahu kenapa banyak orang yang sudah kerja keras, gila-gilaan, mati-matian, tapi belum kaya raya? Sebaliknya, ada yang menjalani hidup tanpa kerja keras berarti, namun bisa sukses besar dan kaya raya. Pilih kalimat retoris sesuai topik bicara Anda. Mendengar pernyataan semacam ini, audiens akan bertanya-tanya, iya juga ya, kenapa bisa ya seperti itu? Selanjutnya mereka akan mulai memfokuskan perhatiannya untuk mendapatkan jawaban dari kamu. Pembelajar hebat, demikianlah sesi sharing kali ini. Selamat mencoba berbagai cara dan teruslah berlatih. Pada video selanjutnya saya masih akan berbagi seputar topik public speaking, motivasi, self-development, dan leadership. Pastikan Anda sudah mengaktifkan loncengnya agar mendapat notifikasi tentang konten terbaru saya yang baru hadir. Dan kenalan dengan Coach Prim hari ini,
Silahkan untuk subscribe, like, dan share video ini agar manfaatnya menjangkau lebih banyak orang. Saya Primi Putri Suryatnaja, pamit undur diri. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Terus semangat meningkatkan diri menjadi pembicara handal dan mahal.